Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, hari ini kita akan belajar tema 4 subtema 2 pembelajaran kedua ya. Tetap dengan Ibu Ocha. Baiklah. Globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Ayo kita simak ya kisah Mang Samad. Pengrajin Garut yang menembus dunia. Sekarang ini siapa yang tak kenal Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Ia sering sekali diundang di berbagai acara temu wirausaha untuk menjadi pembicara dan pemberi motivasi bagi para wirausaha muda. Memang kerja keras Mang Samad patut dicontoh. Tak hanya wirausaha kecil seperti dirinya yang bisa berkembang sehingga terkenal di mancanegara. Dulu Mang Samad hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri beberapa minggu sekali pergi ke Jakarta untuk menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik. Dari pengalamannya menjajakan dagangan, ia jadi tahu keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sandal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli. Namun kualitas kulit dan jahitan sandal menjadi hal yang utama. Merasa tak puas jika hanya menjajakan, Mang Samad pun belajar untuk membuat sandal. Keterampilan dasar memproses dan menjahit kulit sudah Mang Samad miliki karena desa tempat tinggal merupakan desa pengrajin sandal. Mang Samad hanya memperluas keterampilannya dengan belajar membuat pola sandal, belajar mengenai aneka bahan, lalu menambahkan pengetahuan minat pembeli dari pengalamannya berjualan. Mang Samad mulai bereksperimen dengan berbagai model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba membuat sedikit kemudian menitipkan ke toko atau ke temannya yang berkeliling. Ketika laku, ia membuat lagi, mencoba model yang baru, mencoba warna yang baru, lalu begitu seterusnya. Hingga suatu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Dari 1-2 pegawai, sekarang sudah lebih dari 10 pegawai yang bekerja membantunya. Ia tak pernah jauh-jauh mencari pegawai, hanya dari orang-orang dekat di lingkungan tempat tinggalnya. Ia ingin memajukan usahanya kemajuan usahanya dirasakan oleh lingkungan terdekatnya. Semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak hanya menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga memajukan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Belajar yang tak pernah henti membuat usaha yang dirintis Mang Samad terus berkembang. Berbeda dengan produk sandal Garut yang model dan bahannya yang tak berubah dari waktu ke waktu. Mang Samad sering memperhatikan model sandal di majalah, model sandal merek luar negeri yang dijual di toko. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru. Walaupun model yang dibuatnya sederhana, ia selalu menggunakan bahan-bahan yang terbaik serta teknik jahitan yang kuat. Dengan demikian, sandal buatannya tahan lama. Suatu ketika datang kesempatan bagi wirausaha kecil di Garut untuk ikut memperkenalkan produk khasnya di sebuah pameran produk karya Indonesia di Jakarta. Mang Samad berusaha keras untuk ikut dalam pameran ini. Ia bahkan mencari informasi bagaimana membuat brosur produk yang menarik. Ia juga bekerja sama dengan teman-temannya yang pandai bertukang untuk membuat tampilan area pameran yang berbeda. Ternyata usaha Mang Samad tidak sia-sia. Brosur produk yang inovatif, informatif, area pamer yang menarik, serta kualitas produk yang baik membuat stand sandal kulit Mang Samad ramai didatangi pengunjung pameran. Tidak hanya sandal yang dijualnya laris manis, Mang Samad juga didekati oleh beberapa importir dari luar negeri yang tertarik dengan produknya.
Hanya dari satu pameran, produk Mang Samad sudah dikenal oleh banyak kalangan. Ini ya toko Mang Samad ya. Sekarang produk sandal buatannya sudah menembus ke pasar mancanegara. Model yang sederhana dengan kualitas bahan dan jahitan yang baik membuat sandal buatannya disukai banyak kalangan di luar negeri. Tidak hanya membawa kebanggaan bagi dirinya, bagi keluarganya, atau bagi pekerjanya, produk sandal kulit buatan Mang Samad dari Garut membuat Indonesia makin dikenal, membuat Indonesia makin bangga dengan kerja keras anak negerinya. Sandal kulit Garut dapat mengharumkan nama Indonesia dan turut memajukan perekonomian bangsa. Itu adalah contoh atau cerita dari Pak Samad ya, Mang Samad. Berdasarkan teks di atas, diskusikan pertanyaan berikut. Siapakah Mang Samad? Mang Samad itu apa? Seorang pengrajin sandal kulit dari Garut. Bagaimana Mang Samad mengawali usahanya? Dia usahanya apa awalnya? Awalnya Mang Samad adalah penjual sandal kulit keliling dari desa ke desa. Beberapa minggu sekali ia menjajakan sandal kulit yang diambilnya dari pabrik ke Jakarta. Ia kemudian mencoba membuat sandal kulit sendiri dan menjualnya dengan menitipkan ke toko atau temannya. Bagaimana Mang Samad mengembangkan usahanya? Ketika produknya laku, ia terus mencoba model baru, mencoba warna yang baru. Kemudian ia mencari pegawai dengan mengajak orang-orang di lingkungannya untuk membantunya. Usaha Mang Samad pun terus berkembang. Ia pun secara berkala mengeluarkan model baru dengan bahan terbaik dan jahitan yang kuat. Suatu ketika melalui pameran produk karya Indonesia di Jakarta, produk Mang Samad mampu menarik beberapa importir di luar negeri. Sekarang produk sandal Mang Samad berhasil menembus pasar mancanegara. Wow, sungguh bagus ya. Keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh Mang Samad? Mang Samad berhasil membuat usahanya maju dan sukses, bahkan mampu menembus pasar mancanegara. Selain itu, ia juga berhasil mengharumkan nama Indonesia. Bagus sekali. Keterampilan apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Memproses dan menjahit kulit menjadi sandal dengan pola dan kualitas yang bagus, serta mampu menganalisa peluang. Sikap apa yang dimiliki oleh Mang Samad? Jelaskan. Kerja keras, pasti ya, terus belajar dan selalu berinovasi. Kesuksesan terwujud dari kerja keras tanpa henti. Ketika mendapat hambatan, hendaknya menjadi pembelajaran. Hal yang juga penting adalah inovasi, karena dengan inovasi kita bisa mencari tahu minat konsumen sehingga usaha kita terus berkembang. Patut dicontoh ya. Apa dampak dari keberhasilan usaha Mang Samad bagi diri Mang Samad sendiri? Ekonomi Mang Samad meningkat, ya pasti. Ia juga merasakan bermanfaat bagi orang lain karena melalui usahanya ia juga membantu menaikkan taraf hidup masyarakat di lingkungannya. Oke, masyarakat Indonesia mempunyai keberagaman ekonomi seperti yang telah kamu pelajari sebelumnya. Bahkan keberagaman itu dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya keterampilan dan pendidikan serta usaha keras ya. Setiap orang mempunyai potensi diri yang berbeda. Potensi tersebut harus diasah supaya seseorang bisa berhasil. Oke anak-anak ya. Di era globalisasi seperti ini, seperti sekarang, setiap orang harus terus meningkatkan potensinya supaya ia terus bisa bersaing secara sehat. Siapkah kamu menghadapi era globalisasi? Apakah anak-anak sudah siap? Oke. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.